Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Diagnosa, Dialog Sosial dan Kemanusiaan. Yuk ngobrol santai bersama Diagnosa, Dialog Sosial Kemanusiaan. Kali ini kita kedatangan petugas pemadam kebakaran dari Pusat Kota Bandung tentunya. Jadi kita akan bahas seputar pemadam kebakaran. Apa sih yang kalau kita ada kebakaran, apa sih yang harus kita tahu prosedurnya kalau ada kebakaran. Jadi lebih lanjutnya kita ngobrol aja. Nah di sini kita sudah bersama Kang Fadlan. Kang Fadlan ini petugas damkar dari Kota Bandung. Perkenalkan Kang Fadlan, saya Bayu. Jadi gimana nih Kang Fadlan? Sudah lama jadi pemadam kebakaran? Alhamdulillah petugas Ya. sekarang udah jalan 6 tahun. Terus ya dengan segala duka-dukanya, suka dan duka petugas pemadam kebakarannya juga sekalian juga nanti edukasi ini Ya. rekan-rekan juga apa sih yang menjadi tugas dan pertanyaan-pertanyaan ini seputar pemadam kebakaran. Nah kan di damkar tuh biasanya ada divisi-divisi atau bidang-bidang tertentu, nggak kayak sekarang Kang Fadlan tuh bertugas di mana gitu? Ada. Nah, jadi di dinas kebakaran ada dua bidang. Ya, yang pertama itu ada bidang pemadaman, yang kedua penyelamatan. Nah, jadi kedua bidang itu sebetulnya bisa dikatakan ya kalau secara masyarakat umum bisa dibilang masih satu tugas lah. Karena mungkin orang lain bisa bilang, wah pemadam kebakaran penyelamatan enggak, sama satu wadah. Nggak semua penyelamatan tuh. Ya, jadi kadang orang lain yang lihat oh ini sedang penyelamatan ini tetap aja tahunya pemadam kebakaran. Nah kan misalkan kalau ada kebakaran nih di daerah Bandung, terus secara prosedurnya kita tuh harus kita misalkan sebagai warga atau yang awam kan, misalkan ada warga atau masyarakat yang awam ada kebakaran di satu tempat atau sekitar daerah rumahnya, prosedur apa sih yang harus kita lakukan biar kita tuh nyampe informasinya ke damkar? Nah, kalau untuk proseduralnya sendiri itu ada call center ya. Namanya di Kota Bandung itu ada namanya DCC. Ya, atau di sekarang call center. Nomor teleponnya ada di 022 113 simpel. Jadi cuma 113 masa nggak ingat lah, bukan? Cuma 113. Nah itu nanti nomor telepon itu langsung bebas pulsa. Gratis. Nanti langsung nyambung ke call center kita. Nah nanti kita terima laporan tentang kejadian atau misalnya khususnya kebakaran. Nanti untuk pelapornya sendiri kita kasih tahu aja ya, biar nanti call center nggak pusing, kita nggak pusing. Ketika telepon itu mungkin yang harus diinformasikan pertama lokasi kebakaran di mana, patokannya. Ya mungkin kalau misalkan patokan jalan. Tapi kalau misalkan kebakaran ini kan pasti kelihatan nih masuknya apa. Yang terpenting ini sih kalau dari kita itu akses jalan. Enaknya lewat mana? Terus misalkan kejadiannya di lokasi ini A misalkan, tapi jalannya sempit nih. Masuk gang misalkan. Tapi ada jalan yang lebih besar. Nah itu bisa diinformasikan aja ke call centernya. Ketika Pak misalnya kebakarannya nih jalannya sempit, tapi nanti masuknya dari jalur yang ini. Nah itu lebih enak gitu. Ini nanti kita ketika masuk ke lokasi kita nggak putar-putar tuh kemana nih, kebakaran tuh udah kelihatan gitu, cuma bisa dilihat jauh gitu. Karena kalau lebih dekat dari unit kebakarannya itu lebih enak gitu. Jadi kita nggak usah putar-putar lagi di jalan gitu. Atau misalkan untuk pelapornya sendiri bisa cegat aja lah di jalan gitu. Bisa diarahkan gitu. Diarahkan ini bisa lewat sini gitu. Jalannya lebih gede, terus orang-orangnya udah lalu-lalang udah membahayakan seperti itu sih.
Nah kan saya mah ada pertanyaan unik nih kan. Berdasar dari pengalaman saya sendiri kan, jadi tapi sebelumnya mah ini mah mohon maaf karena kenakalan zaman sekolah pas kecil gitu ya. Kan dulu mah waktu zaman saya SD itu ada telepon yang umum yang biasanya di pinggir jalan itu yang gratis itu, yang tinggal masukin koin. Tadi telepon umum itu biasanya suka ada nomor-nomor darurat yang bisa dihubungi secara gratis. Nah, saya sama teman-teman saya itu suka menghubungin damkar secara iseng gitu kan. Nah, apakah kenakalan dan saya nelfon ke damkar itu nyampe atau tidak kan? Di teleponnya tuh. Nah, untuk telepon itu sebetulnya Oh sebetulnya nyampe. Dari manapun sampai. Bahkan untuk kasus-kasus yang sampai saat ini terjadi gitu kan, ya mungkin berdasarkan keisengan remaja gitu. Selalu sampai saat ini gitu. Itu udah hampir bertahun-tahun, udah sampai bertahun-tahun selalu gitu telepon ke datang yang iseng kayak gitu sampai ketika teleponnya di view, sampai nanya kabar gimana atau ada gitu sampai detik ini pun gitu. Dan maksud dan tujuannya itu nggak tahu apa. Kita coba mau detek gitu kan, dia suka pindah-pindah tempatnya di mana gitu. Jadi untuk spesifikasi orangnya di mana itu kita itu bingung gitu. Cuman ya sekiranya waktu itu ya itu sih. Tapi mengganggu nggak gitu? Sebenarnya nggak harus kan. Ya kayaknya karena kita nggak tahu gitu. Telepon darurat yang memang betul-betul ada kejadian gitu kan, bisa saja terhambat. Jadi kita telepon atau yang pelapor teleponnya lagi sibuk gitu kan, tidak ada gitu. Situnya mengganggu sih nggak gitu. Terus ada pengalaman unik atau yang berkesan atau selama jadi damkar? Udah berapa tahun jadi damkar berarti kan sekarang? 6 tahun suka duka atau yang berkesan bahagia sih gitu. Tapi kalau misalkan ditanya tentang kesan-kesan, banyak kesannya sih. Ditambah petugas sosial gitu kan. Karena ketika kita bertugas gitu, sebetulnya hal-hal yang sederhana sih untuk kesannya. Jadi ketika kita bertugas atau mau apapun itu kan, ditambah lagi kita bertugas ketika orang sedang dalam kesusahan gitu, kesusahan terkena musibah gitu. Bisa ada ucapan seperti terima kasih Pak, terima kasih bantuannya. Itu kan sederhana gitu, tapi istilahnya mah keubaran, capek segala macam itu keubaran gitu. Padahal hanya biasa katanya terima kasih atau belum bisa. Itu mau dari yang terkena musibah atau yang dari lingkungan sekitarnya, mungkin lingkungan sekitar lah ya yang lebih terdampak gitu kan. Mungkin ketika terjadi kebakaran terus kita pademin gitu kan, biar mereka merasa terselamatkan gitu kan, aset rumahnya atau apa gitu. Jadi mereka benar-benar berterima kasih kayak gitu sih. Kalau yang terkesan mah betul-betul sederhana tapi emang jadi semangat gitu. Dimotivasi kembali. Motivasi nah. Terus kan di pemadam kebakaran tuh kalau saya lihat di langsung di lapangan ataupun dia di beberapa media dan itu kan suka pada pakai alat pelindung diri ya kan? Ya. Karena kalau tidak pakai alat pelindung diri berbahaya ya kan? Betul. Nah, terus apa yang membedakan alat pelindung diri damkar sama rescue atau lembaga-lembaga yang lainnya? Kalau untuk APD sendiri ada beberapa APD di kita. Yang pertama mungkin yang secara umum petugas pemadam kebakaran itu ada fire jacket. Itu sudah termasuk helm, fire jacket, satu set, sepatu boot, terus sarung tangan. Nah, itu jadi sudah termasuk SOP dalam melaksanakan tugas pemadam kebakaran seperti itu. Dan itu pun jadi standar lah nasional gitu. Nah kalau untuk penyelamatannya sendiri sih lebih sederhana gitu kan. Jadi mungkin kalau
di kita itu ada yang namanya wear pack. Ya, wear pack. Jadi sebetulnya bahannya sih sama aja dari bahan-bahan yang anti-api seperti itu. Cuma hanya bentukannya beda. Beda. Kalau misalnya fabricate kan itu ya jaketnya sama celana gitu kan. Kalau untuk penyelamatan sendiri secara bentuknya itu kayak jumpsuit yang kayak pembalap lah. Itu yang langsung nyatu dari ke bawah sampai ke atas. Nah, kayak gitu. Itu tuh fungsinya sebetulnya kan untuk mobilitas kita kan lebih relax ya, bukan lebih relax, jadi lebih leluasa. Nah, tidak kaku itu ditambah untuk penyelamatan sendiri. Ada yang penyelamatan di ketinggian, gitu. Jadi kita bisa pakai peralatan safety dari penyelamatannya itu pakai misalkan kayak pakai body harness, itu lebih enak, karena tinggal blus gitu masukkan. Kalau kita pakai jaket fire jacket blus lebih kagok gitu. Terus untuk yang lainnya mungkin kurang lebih sama ya. Ya yang standar sih maksudnya kenapa dikatakan standar itu lebih untuk melindungi aja sih. Mungkin yang paling penting helm gitu ya. Helm, sarung tangan atau sepatu ya minimal sepatu boot lah gitu. Celana panjang atau baju panjang gitu dia melindungi yang kecelakaan kecil kayak goresan atau cuman kalau secara umum sih mungkin yang paling utama helm, sarung tangan, sepatu itu aja sih. Yang utama sih untuk penyelamatan. Terus kan saya penasaran nih, kan kebakaran itu terjadi tidak setiap saat ya kan? Betul. Jadi nggak setiap hari lah kayaknya gitu. Ya. Yang saya tahu. Biasanya apa yang dilakukan petugas damkar pada saat tidak ada kebakaran? Nah untuk itu sih pasti jadi pertanyaan wajib Jadi secara umum wajib ditanyakan sama orang-orang yang nggak tahu. ya. Jadi kalau misalkan untuk tugas pemadam kebakaran, kalau misalnya nggak ada apa-apa nih ngapain gitu kan? Banyak sih sebetulnya, banyak. Ditambah pertama mungkin ketika untuk peralatannya sendiri gitu kan, kita pasti ngecek peralatan. Nah itu kan tidak agenda kita tiap hari. Ngecek peralatan. Ditambah kalau misalnya peralatan untuk penyelamatan, itu banyak. Itu jadi dari mesin potong sensor, pohon, sampai grinder untuk potong besi atau segala macam gitu kan. Terus untuk peralatan kecelakaan lalu lintas traffic safety kan namanya, itu ada peralatan khusus banyak. Nah itu yang selalu kita jadikan agenda rutin setiap hari. Jadi kita ngecek gitu kan, karena mungkin masyarakat nggak akan mau tahu gitu. Apa yang terjadi atau ngapain atau apalah gitu kan akan tahu. Sedangkan peralatan yang kita pergunakan setiap hari kan harus kita rawat. Dan peralatan itu harus selalu dalam keadaan prima gitu kan. Jadi masa ketika kita mau pakai rusak gitu kan, walaupun nggak lucu banget gitu kan, kata masyarakat masih gitu kan, bagian darurat rusak gitu. Nah itu sebenarnya jadi agenda rutin kita untuk pengecekan peralatan, terus perawatan dengan peralatan yang kita pergunakan kita rawat semua itu sampai ke selang-selang untuk kebakaran kita pastikan itu cukup. Jadi dalam satu unit mobil itu harus ada beberapa selang yang bisa mencapai misalkan 1 kilo atau 2 kilo selang itu selalu dicek. Terus peralatan seperti nosol itu kan buat yang nembak air gitu. Oh iya. Nah itu kita selalu cek. Terus sampai ke unit mobilnya sendiri kan. Nah itu harus dicek. Setiap hari kita cek. Tapi kan mungkin ngecek kayak gitu mah nggak akan seharian gitu kan. Ya betul sih nggak akan seharian. Cuman di luar itu kita ada pelatihan yang bisa kita refresh lah istilahnya gitu kan, buat sekedar mengingatkan lagi gitu kan. Karena contoh hal kita penyelamatan apapun gitu tidak selalu terjadi gitu ya. Pasti lama kelamaan gitu kan pasti lupa gitu
gimana nih cara menggunakan peralatan ini. Nah peralatan itu kan bisa dibilang apa ya, rumit lah, rumit itu karena mesin atau apa. Nah itu hal-hal seperti itu harus kita selalu kita pergunakan gitu. Jadi di luar kita ngecek, merawat, kita pergunakan juga peralatan itu sebagai latihan. Seperti itu, sebagai latihan. Jadi kita di luar kita latihan, terus mungkin yang secara umum sering kita lakukan mungkin olahraga ya, jadi jaga kebugaran lah gitu. Harus prima gitu kan, harus fit, karena mau tidak mau kan kegiatan setiap hari kita berjibaku dengan fisik gitu kan. Nah itu sih harus selalu dilatih gitu kan. Ditambah kalau untuk fasilitas kan ya mungkin kayak gym gitu kan, itu olahraga ada di kantor. Jadi di sela-sela kegiatan santai kita olahraga. Ditambah mungkin atau jam-jam yang agak senggang nih kita istirahat aja. Malah cuma istirahat. Nah istirahat itu gawe kita istirahat kita tidur. Nah, karena kejadian kita setiap hari itu kita nggak tahu mau itu jam malam, jam 2 malam atau sampai subuh jam berapapun. Jadi selama kita ada waktu untuk istirahat, masih makan istirahat. Jadi takutnya siang kita nggak istirahat, malamnya ada kejadian, gitu kan? Kalau misalnya istilahnya siang kita udah istirahat, tenaga masih ada sekitar refresh, gitu kan? Kita recovery buat nanti malam gitu lah. Secara sederhananya, di luar kegiatan lain sih banyak sih. Mungkin karena suka ada kunjungan dari KTK. Oh iya, pelatihan. Kita suka main nih. KTK kan senangnya main air apalagi itu kan jadi agenda rutin gitu kan tiap hari. Kenapa ada kebakaran itu ngapain? Tapi itu kalau Nah, tapi kan satu unit mobil itu tuh bawa air berarti kan? bawa air Biasanya sampai berapa liter? Satu per unit? per unit kita tuh ada unit yang paling kecil itu isinya 3.000 liter. 3.000 liter sampai yang paling besar itu sekitar 8.000 liter. Berarti nggak sama semua? Nggak sama semua, ada yang 3.000, ada yang 5.000, sampai yang 8.000 itu kita sebutnya water tanker. Ya, jadi itu untuk nampung air nanti kita supply ke mobil pancar. Kalau mobil pancar sih kan mobilnya harus bertekanan gitu buat yang makan. Nah itu sih yang gedenya 6.000 liter. Ya nanti ada water tanker dan mobil lebih kecil. Pas kan ada nozzle dari selang kayak itu berat kan? Kalau nozzle selalu nggak terlalu berat. Pas air keluar, Nah, yang lebih beratnya karena dari airnya. kan suka pada dipegang ini nggak sama satu orang. Nah, harusnya minimal 2 orang lah gitu. Dan 2 orang juga capek sih. Capek. Jadi ya minimal 2 orang lah, karena tekanan dari air kan gede. Jadi kalau misalkan 2 orang yang tidak paham teknik dan cara penggunaannya pasti kalah gitu. Pasti dia lepasin dan yang terjadi apa? Ya soalnya itu. Wah, gitulah. Tekanannya besar dari gitu. Makanya di tiap agenda rutin ada salah satu latihan gitu ya. Nah, Biar menjaga fisik tadi. isi kompakan juga kan, kerja sama tim sih. Terus di damkar itu kan apakah si tugasnya itu hanya memadamkan kalau ada yang kebakaran atau di luar itu ada tugas-tugasnya yang lain yang diambil oleh damkar ya? Nah, kalau untuk tugas-tugas sendiri, jadi di pemadam kebakaran itu sebetulnya tidak hanya menangani kebakaran, ada penyelamatannya yang sering anak-anak di rumah itu nyelamatin kucing, ular, nah itu sering terjadi. Malah kalau bisa dibilang untuk ular ya, itu tuh untuk musim-musim tertentu itu emang lagi musim ular.
contoh kalau musim hujan itu laporan ular bisa sampai sehari 3 kali 4 kali sehari. Apakah ular yang masuk ke rumah? Kenapa? Karena ketika musim hujan debit air tinggi, dia menuju ke sorokan atau sungai. Jadi si ular-ular yang habitatnya di sorokan atau di parit-parit itu keluar, dia masuk keluar. Saluran keuangan. Nah, jadi kalau musim hujan pasti ada. Ular itu hampir tiap hari ada laporan ular dan lain-lain. Kucing terjebak di atap, di pohon, terus sampai kejadian yang paling aneh itu pas Idul Adha. Udah lama sih, udah lama. Itu tahun berapa? Sapi masuk ke sumur. Jadi sapi itu baru datang. Itu kan itu. Ngamuk lah biasa. Dia lari, ternyata ke lahan kosong. Lahan itu ada sumur yang kelihatan itu. Masuk ke dalam. Berapa kan kita? Masuk bingung kan? Cuma akhirnya pakai peralatan kita dari atas itu semua warga sekitar hampir berapa puluh orang. Itu sapinya paling kapal 200 kilo, lebih lah 200 kilo. Gampang, semua warga sekitar. Dan ini sih tugas-tugas di luar kebakaran gitu kan. Banyak sih. Terus kalau pas biasanya ini kan kalau terjadi kebakaran baik di rumah ataupun di suatu gedung atau di tempat-tempat lahan terbuka, biasanya pemicunya tuh karena apa sih yang paling banyak atau yang sering terjadi? Pemicu yang jelas kalau saya pribadi bisa dikatakan kalau pemicu kebakaran sebetulnya kesalahan. Karena apa? Karena ketika kompor nyala di dapur itu kan ada api nyala. Tapi kan kalau api itu tidak terjadinya kesalahan itu yang kita pakai masak dengan pakai masak gitu kan, nggak akan terjadi kebakaran karena tidak ada kesalahan terjadi. Ya, human error lah. Nah, seperti ini kan. Terus ketika kenapa saya bilang kesalahan? Ketika dia masak lupa, akhirnya apinya nyala terus, kompor panas terus, ini kebakaran. Berarti karena kesalahan sih, ya orangnya itu gitu kan, karena lupa matiin. Tapi kalau selama itu tidak menjadi kesalahan, maka api itu berguna gitu buat keseharian kita. Gitu. Jadi tidak bisa dikatakan ini orang awam. Apa yang menyebab kebakaran itu api itu? Rasa ya api mah ya ada gitu kan. Tapi kan kalau misalnya api itu nggak jadi sebuah kesalahan gitu kan, keteledoran orang nggak akan jadi apa-apa gitu. Malah berguna buat kita. Jadi sebetulnya kesalahan sih yang utama kayak model terutama di dapur gitu ya, kompor gas yang nyala, terus regulator yang bocor gitu. Terus listrik yang konslet gitu kan, karena banyak tumpukan colokan yang mau itu kan memicu lah salah satunya dengan konslet listrik. Cuman yang paling sering itu dapur sih, terutama di masak. Terus kalau di lapangan itu mungkin yang paling sering itu regulatornya bocor. Bocor. Nah, sebetulnya selama di lapangan itu ada info katanya gas mana? Ini sekali lagi kasih sebetulnya tidak ada gas yang mana. Sebetulnya tidak ada. Terus ini di dapur produk sebetulnya gas yang bocor ini gas bocor dia memenuhi seluruh ruangan di dapur, ada namanya rambatan percikan. Nah yang meledak itu gas yang sudah keluar yang menyelimuti atau ruangan. Nah seperti itu. Terus jadi nggak ada selama di lapangan itu gas itu yang meledak kayak bom itu sampai hancur gas semua. Karena setahu saya kalau misalnya gas LPG itu sendiri dia itu sudah didesain. Dia
misalnya hijau nih, Ya. itu warna hijau. Terus di tengah-tengah pautnya itu ada warna merah. Ya. Bukan merah, bukan karet. Ini gas nih, ada yang buat pasang regulator. Ya. Itu ada cat merah di sekeliling paut. Nah itu desainnya bahan yang di paut itu lebih tipis daripada kanvas. Fungsinya untuk apa? Jadi ketika tabung gas itu terbakar oleh api, terpapar langsung, dia akan meledak. Oh. Jadi si valve-nya itu dia loncat ke atas, meletup lah. Ya. Nah sebenarnya itu yang meledak. Oh. Jadi bukan gasnya, Bukan gas. di dalam panasan, luar gitu kayak kok. Ketika gas terpapar, panas, terus valve-nya loncat, gasnya keluar. Nah itu sih sebetulnya. Kita banyak harapan mau terus meledak, lah sebetulnya. Terus kita lagi kalau misalkan gasnya bocor, terus ada apinya di depan. Ya. Wah, curi aku takut meledak, lari keluar. Sedangkan apinya Jadi- lagi menyala. Nah, itu penyebab kebakarannya sebenarnya bukan dari gasnya itu, apinya sendiri ya ngebakar langit-langit rumah gitu, atau barang-barang yang ada di sekitar dapur itu kebakar. Gitu. Sebetulnya kalau satu sih sebetulnya jangan panik. Jadi ketika itu terjadi kebakaran atau si gasnya kalau mengeluarkan api, kita bawa aja keluar atau kita cabut regulator, cabut, udah beres. Itu sebetulnya sesederhana itu. Kalau tidak panik ya. Kalau tidak panik, cuma kan kadang ibu-ibu wah kebakaran, bos, si api udah ke atas nih, dia lari keluar. Iya. Tiba-tiba pas mending kalau ada orang gitu yang berani di luar, ini kan nggak ada gitu kan. Jadi udah aja habis di dalam gitu, dapurnya habis, akhirnya seluruh rumah kebakaran gitu. Itu sih sebetulnya kan jadi problema di sekarang gitu di sekitar kita tuh kayak gitu. Terus apa yang membedakan dengan penanggulangan pada saat pembangunan sama di lahan terbuka? Dan bedanya? Kalau bedanya enggak sih, karena sepertinya kalau misalkan di metode pemadaman itu sebetulnya ada 3 unsur atau perilaku api. Ya, kita sebutnya 3 perilaku api. Nah, jadi 3 perilaku api itu yang pertama itu ada panas, kedua oksigen, ketiga bahan bakar atau material. Nah, yang kita terapkan dalam metode pemadaman itu menghilangkan salah satu unsur dari ketiga itu. Jadi ketika kebakaran misalkan di rumah, kita nggak bisa nih menghilangkan oksigennya misalkan, karena ruangannya terbuka. Berarti apa yang harus kita lakukan? Misalkan, wah kita tembak aja nih pakai air, gitu ya, pakai air. Biar apa? Biar dingin, biar apa? Panasnya hilang. Nah, jadi dari ketiga unsur ini kita hilangkan salah satu, apinya mati. Mau itu oksigennya, mau itu materialnya atau mau itu panasnya gitu kan. Kalau misalnya kalau oksigen yang paling nggak kebayang ya, sederhananya kayak gini. Lilin itu kita simpan di meja. Terus kita tutup pakai gelas. Nggak ada udara di sekitar lagi kan, itu lilinnya tiba-tiba mati. Nah itu sistemnya oksigennya dihilangkan gitu kan. Nah seperti itu. Cuman kalau untuk kebakaran sendiri oksigen mungkin susah ya. Paling kita melakukan apa yang pendinginan itu, yang menghilangkan panasnya atau kita hilangkan materialnya. Gimana caranya nih? Kalau untuk pemadaman sendiri kan kita yang tadi itu tekanan untuk selang itu kan kita gede. Nah, kita tembak nih ke misalkan ini lemarinya kebakar nih, yang ini pusat kebakarnya, kita hancurin itu pakai air. Airnya kenceng nih, jadi si materialnya itu kita hancurin sampai akhirnya terurai mati. Seperti itu sih untuk metode-metode gedung. Nah kalau untuk hutan atau misalkan lahan kosong gitu kan, kalau misalnya di Kota Bandung paling seringnya terjadi itu kebakaran lahan kosong. Jadi karena kayak sekarang udah mulai musim panas nih, kemarau, nah itu sering. Nah, itu kenapa bisa terjadi gitu kan? Padahal kan nggak ada yang sumber nggak ada api gitu kan. Nah itu dari kadang dari panas. Dari panas terus ditambah ada percikan sedikit lah dari listrik atau apa gitu. Terjadi kebakaran. Nah itu kalau kita metode itu sendiri paling ya kita semprot air
panasnya kita hilangkan, itu untuk metodenya. Tapi kalau misalkan untuk lahannya yang besar itu paling kita lakukan penyekatan dari apinya sendiri. Atau misalkan kebakarannya ada di seberang sungai atau apalah gitu. Kendala-kendala yang biasanya dialami sama petugas damkar. Kalau untuk kendala sih pasti ada. Yang pertama yang jadi kendala utama gitu kan, di kita sih paling lalu lintas. Lalu lintas pertama macet gitu ya. Terus orang-orangnya kadang kurang ngerti gitu kan. Jadi ketika mobil darurat lewat itu keinginan kita ya dia minggir lah gitu kan. Ya kadang itu masih ada aja gitu yang nggak mau ngalah gitu kan. Jadi maju aja gitu dia malah ngikut gitu kan, malah ngehalangin ada banyak gitu. Kendala di lalu lintas itu satu. Kedua mungkin di warganya sih. Warganya. Ya mungkin karena panik ya. Jadi ketika terjadi kebakaran, misalkan 2 atau 3 rumah yang kebakaran, pengen Pak yang saya dulu, yang saya dulu. Oh gitu. Itu sering. Jadi warganya ribuh lah gitu lah gitu kan. Silih tarik, Pak ini saya dulu Pak ini saya dulu gitu kan. Itu sering terjadi. Jadi dari masyarakatnya gitu kan. Kalau misalkan dari dalam gang itu masih alhamdulillah sampai sekarang masih bisa tertangani gitu kan. Karena selangnya kita panjang gitu, masih bisa tertangani sih untuk kebakaran di dalam gang. Jadi mobil kita di jalan utama, cuman selangnya kita masuk dalam. Itu sih masih aman sih. Itu kendala. Itu aja sih paling lalu lintas sama si orang-orangnya. Baik dulu. Padahal kagoknya. Siap. Satu peloton piket itu Nah ini Kang, kalau di damkar sendiri tuh biasanya ada relawan atau komunitas nggak yang jadi apa? Yang saling ada keterikatan sama damkarnya, kayak misalkan komunitas apa gitu, yang pengen jadi relawan. Gitu. Oh ada, namanya Red Card, relawan kebakaran. Nah itu tuh sebetulnya dulunya kan masih apa namanya, dalam sebuah keterikatan dalam dinas kota atau kabupaten masing-masing. Jadi misalkan kota Bandung mau bikin relawan, ya bikin aja sendiri gitu kan. Emang dulu ada namanya Satuan Relawan Kebakaran dulu. Jadi itu yang bikinnya dari bidang penyuluhan gitu atau apalah gitu. Dia bikin supaya ada andil lah gitu dari masyarakatnya gitu kan. Nah sekarang itu sudah diresmikan, kebetulan sudah diresmikan sama Kemendagri dengan namanya Red Card gitu. Jadi setiap dinas pemadam kebakaran itu ya harus ada gitu. Relawan kebakaran namanya Red Card. Nah itu tuh kebetulan untuk Kota Bandung anggotanya banyak sih. Berapa puluhnya saya kurang tahu. Cuman bisa dibilang perkembangannya sangat pesat gitu. Ditambah ada lagi yang namanya apa ya, lebih ke terobosan di Kota Bandung, inovasi namanya Kojing. Nah Kojing itu singkatannya di Kompa Jinjing. Nah itu tuh fungsinya untuk apa nih? Jadi alat nggak terlalu besar, sebesar koper gitu, setengah koper lah gitu. Nah itu tuh yang tidak menggunakan tenaga bensin gitu kan. Jadi fungsinya itu ditempel ke motor. Nah jadi untuk motor penggeraknya itu dari gas motornya itu sendiri. Nah itu fungsinya apa? Untuk mengatur tekanan airnya itu. Jadi misalkan tekanan airnya kurang gede nih, gas aja motornya. Nah Kojing itu sendiri sekarang lagi disebarluaskan atau misalkan lagi di edukasi ke masyarakat gitu. Targetnya itu sebetulnya lebih efektifnya itu
sekitar 1 RT atau 1 RW satu. Oh, Efektifnya gitu. Dia nanti dibuat itu, jadi yang mengelola untuk itu sendiri, jadi dari red card-nya sendiri. Oh, dari relawannya. Relawan itu, jadi relawan dia bikin kelompok kecil lagi gitu. Jadi itu misalkan ada kejadian kebakaran nih, misalkan di RT-nya atau di kelurahan itu, dia bisa tangani sendiri. Jadi dia menggunakan mesin pompa itu sendiri. Jadi nanti dia bikin instalasinya sendiri, gitu kan, bikin tandon airnya, terus jalur-jalur instalasi paralonnya kemana gitu. Jadi misalkan kejadian di RT ini, mereka tinggal bawa kompanya, misalkan simpen di kantor RW atau di mana, pasang dengan motor, terus dia tembak, termasuk ada selang dan nozzle dan segala macamnya. Ya nanti relawannya itu sendiri yang istilahnya garda terdepan buat memadamkan api awal gitu. Jadi untuk kebakaran sini kan ada api awal itu, jadi api awal itu api yang belum sampai besar sampai, jadi istilahnya masih bisa ditangani oleh warga lah kayak gitu. Jadi itu tugasnya nanti buat relawan kebakaran itu sendiri gitu. Ditambah jadi sekarang lebih komplit lah, jadi red card-nya dibentuk terus ditopang dengan teknologinya coding itu sendiri gitu. Jadi lebih maksimal lah sebetulnya seperti itu tugasnya untuk red card. Berarti red card sendiri itu sudah legal ya Kang? Sudah legal. Diresmikannya sama Kemendagri. Jadi nanti kalau misalkan mau ada yang ikutan atau join, itu tuh red card tuh sendiri ada di kelurahan dan kecamatan lah. Setiap kelurahan kecamatan Kota Bandung pasti ada red card. Pasti ada. Pasti ada. Jadi misalkan mau ikutan nih, pengen ikutan, ya coba datang aja ke kelurahan, kecamatan, ngobrol kayak gimana sih, mau daftar mangga. Itu free lah, semua bisa join, sama bisa konsultasi atau apapun segala macam tentang peralatan coaching itu. Untuk red card sendiri bisa tanya-tanya lah. Jadi tadi selain bentuk terobosan baru daftar sama Kemendagri mungkin ya Kang. Jadi mungkin jadi salah satu antisipasi awal dan lebih cepat mungkin ya kalau ada kebakaran di satu daerah. Jadi nggak semakin besar, ketika api kecil udah bisa ditangani. Jadi nggak harus nunggu darurat dulu gitu ya. Bisa diantisipasi bersama red card. Betul. Keren. Nah Kang, enaknya jadi daftar kan pemadam kebakaran? Ya dibilang enak ya enggak, tapi dibilang enggak ya enak gitu kan. Karena dari sisi lainnya kita bisa ngebantu orang lain gitu kan. Terus ya senang aja gitu kan ketika lihat orang lain merasa terbantu gitu kan sama kinerja kita gitu ya. Untuk senang atau tidaknya pasti senang sih. Ditambah dibilang cita-cita enggak juga gitu kan. Cuman ketika ditanya damkar nih, ya udah menjiwai lah gitu. Udah segalanya, kalau saya pribadi segalanya udah tentang damkar lah gitu. Kalau ditanya itu mah sudah mendarah daging lah istilahnya. Berarti motivasi terkuatnya jadi pemadam kebakaran apa dari apa? Kalau saya lebih, pertama mungkin lebih suka tantangannya jelas. Tantangannya laki-laki lah gitu kan, udah identiknya dengan hal-hal yang ekstrim, berbau fisik dan lain-lain gitu kan. Dan ketika lihat, ya urang banget gitu kan. Ya dengan keseharian kita gitu kan. Ditambah kalau misalkan berjiwa sosial tinggi mah, cocok lah gitu. Nah, bersangkut paut dengan orang lain gitu. Kalau saya pribadi itu sih lebih sosialnya tinggi, lebih kesayah banget gitu kan, lebih tantangannya gitu kan. Karena bicara tantangan memang benar-benar tantangan gitu kan. Karena istilahnya nyawa juga jadi taruhannya gitu kan. Memang betul gitu kan. Karena bukan satu orang dua orang gitu kan yang jadi korban, bukan korban lah, menurut saya pengabdian sih. Lebih ke pengabdian lah. Memang ketika Anda masuk gitu ya udahlah gitu, apapun berikan saja gitu kan. Tapi kan dalam artian bukan kita tuh konyol ya. Bukan ketika kita
menyelamatkan orang lain, tapi kita tidak memperhatikan keselamatan kita gitu kan. Semua ada dasarnya gitu. Ya di luar terjadi kecelakaan yang mungkin di luar kuasa kita itu. Ya. Gitu sih. Karena itu menjadi salah satu resiko. Resiko. Dampak juga ya, Bang. Resiko. Dan resiko itu emang harus diambil dari awal. Nah, seperti Makanya kenapa Kang Padlan bisa jadi dampak? berarti harus dengan segala resikonya. Gitu. Dengan siap dengan segala resiko. Tapi bukan berarti kita ceroboh. Iya. Gitu sih. Seperti itu. Terus kan kalau nggak jadi pemadam nih, kira-kira sekarang jadi apa Kang Padlan? Kalau nggak jadi pemadam? Kalau jadi pemadam, Kalau nggak jadi. saya jadi penyiar radio. Oh iya kan? Kenapa? Kenapa jadi penyiar radio? Memang kalau misalkan ditanya cita-cita ya memang cita-cita saya jadi penyiar radio. Oh. Gitu kan. Makanya ketika kuliah saya pengen broadcasting, pengen komunikasi. Iya iya. Ya memang basic lah gitu kan. Makanya ketika ditanya pengen jadi apa gitu, kalau nggak jadi pemadam kebakaran, saya pengen jadi penyiar radio lah atau jurnalis lah gitu mungkin. Kalau cita-cita gitu kan. Cuman mungkin garis takdirnya beda gitu kan. Tapi masih tetap dengan passionnya gitu kan. Kalau dalam kan mungkin ditanya, oh passionnya dapat atau mungkin gitu kan. Ya tetap dengan gaya hidupnya gitu kan. Seperti itu sih. Kalau misalnya cita-cita atau ditanya pengen jadi apa atau kalau nggak jadi apa, kalau nggak jadi damkar jadi apa nih? Ya itu sih punya radio sih. Berarti jauh ya, kan wajar Bertolak belakang gitu. Bertolak belakang itu saya nggak tahu. Bertolak belakang. Tapi apakah jadi pemadam itu keinginan sendiri atau ada orang tua yang ini? Nggak ada sih kalau misalkan dari orang tua. Ya tuh mungkin orang tua cina bahaya. Ya apa sosok orang tua lah pasti kan janganlah bahaya. So dalam kejadian kebakaran batu lompat cuma nyamperkeun kan. Bagi orang tuanya hariwang. Termasuk kejadian kemarin nih yang baru-baru kan ada petugas yang kegeleng kan. Yang di Tegal itu. Jadi dari kebakaran nih dia nggak tahu parkirin nggak tahu apa gitu, cuman posisinya ada di belakang unit mobil itu, mundur kegeleng kan, terus sampai tangannya potong kakinya. Nah itu kejadiannya langsung malah bapak saya nelfon gitu, cina ini video cina di mana, cina bisa kieu, kadek cina hati-hati, wah segala macam gitu kan, ya sosok seorang tua orang tua lah kayak gitu. Nanya kadek cina betul. Wah, jangan gitu-gitu. Jangan sampai cina terjadi cina meni hariwang. Lain naon cina lain ku katabrakna cina cina profesi budak gitu kan istilahnya. Jadi pastilah kalau orang tua mah pasti punya rasa khawatir gitu kan, pasti janganlah gitu nasi gitu. Udah we kerja mah yang pada umumnya lah gitu kan. Gitu sih. Orang tua gitu. Cuman tetap lah gitu. Ada kesempatan dan kita suka dan menjiwai ya maksimalkan aja sih kalau saya kayak gitu sih. Berarti pilihan dari akal. Iya, pilihan sih pasti gitu. Kayak gitu. Tapi sekarang orang tua sudah menerima ya kan? Sudah menerima sih, sudah ya ditambah juga diberi edukasi juga kan sama kita bahwa protap untuk melaksanakan tugas itu kita betul-betul safety gitu kan, betul-betul memperhatikan yang namanya keselamatan gitu kan. Jadi istilahnya ngaregregen kolot gitu kan. Itu sih sebetulnya yang jadi ya sudahlah gitu kan. Orang tua akhirnya ya mau tidak mau ya mendukung saja gitu kan. Tapi dalam artian selalu support untuk selalu hati-hati gitu kan orang tua kayak gitu sih. Nah kan tadi kata Kang Padlan kalau nggak jadi daftar kayaknya saya jadi penyiar radio. Ya. Tapi penyiar radio yang gimana kan? Apakah penyiar radio Sunaan atau yang se-Indonesia atau apa kan? Emang basicnya Kang Padlan itu apa? Sebelumnya sekolah atau apa gitu kan? Punya passion di jurnalis atau di media? Passion sih sebetulnya lebih ke ya suka lah kayak kita sharing-sharing terus apa bicara depan umum gitu kan, terus kita kasih
ngobrol-ngobrol gitu, apalagi pecinta radio gitu kan. Kalau saya pribadi gitu kan, kalau setiap kegiatan ya enaknya gitu kan. Dan kadang keluar benak kalau misalnya saya kalau misalnya jadi penyiar radio asik nih gitu kan kayaknya gitu. Walaupun sebetulnya gitu tidak seindah itu gitu kan. Karena dulu juga waktu pas zaman magang kuliah, kebetulan di radio komunitas nggak seenak itu gitu, tetap aja gitu kan. Bicara realitanya mah gitu kan. Jadi senang aja lah sebetulnya gitu kan. Bicara dengan orang lain gitu kan. Itu sih sebetulnya. Makanya pilih untuk jadi penyiar lah gitu. Kayak gitu sih. Tapi kenapa nih jadi pemain bola gitu? PNS pernah disuruh jadi PNS nggak sama? Kalau pemain bola lebih ke hobi aja sih gitu kan. Karena untuk jalur kesana juga susahnya. Pemain bola. Atau atlet lah, kan sama-sama fisik nih pekerjaan itu. Dulu sempat sih zaman SMA gitu kan, apalagi lagi senang-senangnya main bola atau apa gitu. Ya adalah sih kepikiran gitu kan. Cuman ya susah untuk menjalaninya sih kayaknya. Jadi tetaplah larinya mah realitanya aja lah kita. Bekerja lagi gitu kan. Kayak gitu sih. Terus nih kan biar penonton Sobat Community ini lebih tahu gitu tentang pemadam kebakaran. Apa sih edukasi yang harus kita tahu minimal buat diri sendiri dulu? Misalkan kita ada di rumah gitu sendiri, minimal edukasi apa sih yang harus kita tahu kalau ada kebakaran yang terjadi di rumah gitu, kayak gas tadi meledak mungkin, misalkan listrik konslet, antisipasi apa yang harus kita lakukan gitu biasanya. Nah kalau untuk solusi atau antisipasi atau edukasi lah intinya untuk warga, teman-teman juga mungkin untuk penanganan kebakaran terutama ya pasti secara umum lah kita jawab jangan panik. Jangan panik. Betul itu kan. Tapi kan faktanya tetap aja tetap panik. Mau apapun aspeknya pasti jangan panik gitu. Karena kenapa jangan panik gitu? Karena kan ketika kita panik kan kadang kaur pikiran gitu. Kalau kita nggak panik kan kita bisa pikir jernih gitu. Tapi bagaimana caranya biar kita nggak panik itu sendiri gitu kan? Ya, kalau mungkin dari saya sendiri cara penanganan hal-hal seperti itu ya kayak tabung gas sendiri itu kan ibaratnya seperti ini. Gas itu kan ditampung dalam sebuah tabung. Tabung itu kan bertekanan. Nah tekanan itu kan kadang tekanan di dalam gas itu lebih besar daripada lingkungan sekitarnya. Ya, itu lingkungan sekitar. Jadi otomatis kalau misalkan ada api di regulator yang apinya sampai gugur itu kan mungkin pemikiran orang awam ini yang nggak tahu, ini takut apinya nyamber ke dalam gas dan akhirnya gasnya meledak. Itu kan mungkin pemikiran. Padahal itu tuh tidak akan terjadi gitu kan. Karena tekanan di dalam gas itu lebih besar daripada tekanan di luar gitu kan. Jadi otomatis udah hukum fisikanya mungkin kan tekanan yang lebih besar pasti keluar ke tekanan lebih rendah gitu. Nah, yang terjadi pada gas itu seperti itu gitu kan. Jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya sederhana. Jadi pertama ketika ada kompor misalkan kebakar, ya, jangan disiram air apalagi dalam minyak gitu kan. Nah itu yang terjadi apa gitu misalkan lagi masak tiba-tiba kebakar, jangan pikir deh kan kebakaran di kompor, lawannya air gitu kan. Dan itu pun yang terjadi pada orang tua saya dulu gitu kan, karena ketidaktahuan malah sampai sekarang gitu kan, sampai saya jadi pemadam kebakaran gitu, malah di dapur itu selalu standby air 1 ember. Jadi besi kebakaran sudah kompor langsung dibayar. Nah itu orang tua dulu saya sampai itu udah jadi ritual lah gitu masak ada ember. Nah, sampai akhirnya sekarang saya jadi petugas pemadam kebakaran, akhirnya saya edukasi bahwa kenapa tidak dianjurkan ketika minyak panas
lalu terbakar, disiram air. Itu nggak boleh itu karena itu yang menimbulkan api semakin besar gitu. Jadi ketika airnya disiram ke minyak, nah itu minyaknya itu jadi berhamburan. Nah itu yang memicu apinya semakin besar. Karena minyak dan air nggak bisa nyatu gitu kan. Jadi akhirnya pecah, minyaknya kebakar gitu, jadi semakin besar. Nah itu ya, jadi yang harus dilakukan pertama ketika kebakaran minyak itu, kalau secara tekniknya kita bawa peralatan kayak anduk atau apa dibasahin, terus kita tutup katelnya itu kan pakai lap basah itu. Cuman kadang tidak seberani itu kan, kadang adrenalinnya beda nih. Ketika lihat api itu bawaan pengen lari gitu kan. Minimal yang dilakukan apa? Matiin gasnya gitu. Itu juga api nyala di kompor, matiin gas kompor, udah gitu kan. Langkah awal gitu. Nanti kita nggak jauh, kita lihat reaksinya ternyata mati gini, oh udah gitu aja. Tapi kalau misalkan kejadiannya lebih parah dari itu, misalkan apinya udah besar nih, udah merambat ke misalkan ke selangnya kan, selang itu karet kan, jadi gampang kebakar misalkan. Akhirnya gasnya bocor nih. Nah yang nyamber itu tadi sebetulnya itu juga sederhana, tinggal cabut aja regulator, udah. Bukan regulatornya sih, knopnya itu kan tinggal putar aja, udah aman gitu kan. Terus kalau misalkan lebih berani apa menangani si gas yang bocor itu, nah sebetulnya ketika regulator ini kan ada buat selang nih, masuk selang. Nah api itu kan kebakar nih. Nah itu api itu nggak langsung bersentuhan dengan bibir dari si regulator ini. Dia pasti ada spare segini lah minimal. Jadi regulator, bibir regulator. Nah ini gas segini kosong. Ini api. Nah itu sebetulnya simpelnya deketin, tutup, beres. Cuman balik lagi gitu kan, berani enggak gitu kan. Sebetulnya kalau misalkan nggak berani, ya pakailah gitu kan. Makanya banyaklah kita lihat tutorial-tutorial di YouTube, apalagi sekarang kan edukasi kan yang seperti itu kan banyak ya. Di IG, di Instagram, di Facebook dan di lain-lain banyak. Sebetulnya tinggal tutup kain. Nah itu fungsinya apa? Supaya oksigen yang di sekitarnya itu nggak masuk lagi sampai terjadi api, jadi dihentikan gitu. Kalau misalkan masih nggak berani, ya udahlah kita istilahnya kita koer gasnya, bawa keluar gitu. Karena di luar kan tidak ada terjadi rambatan apa-apa gitu. Karena yang bahaya ketika apinya besar dari gas terus menyambar ke area-area dapur yang mudah terbakar. Nah, itu sebetulnya yang jadi perhatian juga. Nah terus yang terakhir paling kita sediain apar aja sih gitu kan. Karena apar sendiri lebih simpel dipergunakan gitu ya, tinggal tarik, pencet, arahin ke apinya gitu kan, sederhananya. Cuman yang paling jadi perhatian sendiri dari kita itu kalau nyimpan apar itu jangan di tempat di dapurnya. Jangan di dapur. Jangan, justru misalkan ini kompor, kita simpan aparnya di sini. Jangan, itu nggak boleh. Kenapa? Kompor itu. Karena apa? Misalkan kejadian kebakarnya di kompor, kan kita nggak ngedeketin kompornya aja nggak berani gitu. Sedangkan posisi aparnya dekat kompor. Ya kalau bisa jauh aja, misalkan di depan nggak apa-apa. Nah, karena sejauh-jauhnya rumah bahkan 2 kilo kemudian gitu kan, paling 10 meter gitu kan. Jadi ketika kebakaran di dapur, kita lari ke depan bawa apar, tembak aja dari jauh gitu sih. Lebih efektif gitu kan, kayak gitu sih. Kalau misalnya untuk apar gitu. Jadi jangan panik, terus sebisa-bisanya untuk gasnya kita bawa keluar, atau yang terakhir paling aman harus selalu sedia apar aja di rumah gitu kan, untuk penanggulangan atau amit-amitnya terjadi. Berarti intinya mah jangan panik ya kan? Jangan panik itu. Terus kan kalau edukasi seputar pemadaman api yang ada di rumah mah udah banyak di YouTube juga ya kan? Nah, itu banyak sih. Jadi intinya mah jangan panik. Gitu. Nah, terus kali nih ngobrol sama Kang Fadlan, udah kurang lebih udah hampir 45 menit ya. Nah,
buat sobat community nih Kang, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang lagi nonton nih, yang misalkan akan Kang Fadlan sharingkan, atau misalkan ada nih dari penonton tuh yang mau jadi pemadam kebakaran, atau misalkan apa sih pesan-pesan yang ingin Kang Fadlan sampaikan ke penonton? Ya, untuk pesan-pesan mah dalam terjadinya kebakaran aja sendiri ya, mungkin yang bersinggungan dengan tugas saya gitu kan, untuk melancarkan tugas saya gitu kan, teman-teman juga di pemadam kebakaran melancarkan tugas dan juga tidak menjadi hambatan gitu kan. Mungkin pesan-pesannya mah kalau dengar sirene atau apa namanya mobil unit pemadam kebakaran gitu ya, ke pinggir aja gitu kan. Sebetulnya itu hal sederhana tapi sangat berpengaruh gitu kan. Membantu ya? Sangat membantu sekali, jujur itu sangat membantu. Jadi apa, karena ketika kita sampai ke lokasi kita lebih cepat gitu kan. Ya mudah-mudahannya apinya itu tidak semakin menyebar gitu kan. Nah itu kan sampai apinya besar terus menyebar ke yang lain itu kan, mungkin dari langkah awalnya sendiri gitu kan, dari lalu lintasnya sendiri gitu. Karena di kita sendiri itu ada respon time. Ada respon Untuk menuju ke lokasi kebakaran itu respon time itu kita 15 menit, mau sejauh apapun. Misalkan dari kita mau sampai ke Sukajadi manapun, 15 menit itu paling lama. Kita mengejar itu semua gitu kan. Karena kalau misalkan 15 menit kita nggak sampai, kenapa harus 15 menit? Nah karena dalam rentan waktu itu lonjakan api itu sangat cepat gitu. Jadi di atas 15 menit itu lonjakan api itu bisa sangat besar. Jadi bisa kelipatannya misalkan suhu derajat api kecil. Nah kalau misalkan di atas 15 menit itu lonjakan api bisa 1000 derajat, 2000 derajat. Nah hal itu yang tidak kita inginkan gitu kan. Jadi supaya tidak terjadi api yang lebih besar, perambatan juga biar tidak terjadi gitu kan. Nah awalnya ya dari teman-teman juga yang di jalan gitu kan, mungkin teman-teman juga pasti pengguna jalan raya gitu. Ya lebih bijaksana aja lah. Ketika mendengar mobil-mobil darurat, ya ke pinggir lah gitu. Nah itu hal sederhana yang sangat membantu kita. Seperti itu aja sih. Ya. Jadi gitu. Jadi buat teman-teman atau penonton di sana, pesan dari Kang Fadlan tuh gitu. Jadi kalau ada mobil pemadam lagi lewat di jalan tuh usahakan buat ke pinggir lah. Setidaknya kita ngasih jalan ke mobil damkar dulu, baru kita jalan lagi. Jadi bijaksana berlalu lintas. Betul. Karena kata Kang Fadlan itu sangat membantu biar petugas damkar tuh sampai ke cepat tujuan lokasi titik kebakarannya gitu. Gitu teman-teman. Jadi terima kasih buat Kang Fadlan sudah meluangkan waktunya, sangat berbobot, berisi sekali obrolan kita hari ini gitu. Semoga apa yang tadi Kang Fadlan ceritakan atau di-sharingkan dapat bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya harus bermanfaat. Jadi saya Bayu izin pamit, sampai bertemu kembali di acara podcast diagnosa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ngobrol santai bersama Diagnosa, dialog sosial kemanusiaan.